selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Andre, selamat pagi Kak Tia. Pagi, Nanda. Apakah hari ini semangat? Semangat. Semangat. Kalau saya bilang LPPM Media Pratama masih ingat kan jawabnya apa? Solid dan Betul, maju. yang kompak ya, yang kompak dan semangat. Oke, siap? Siap. Siap. LPPM Media Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita pagi ini. Baik, bertemu lagi dengan saya Ananda Rahmatina, staf HR di LPPM Media Pratama. Nah, selamat pagi ya rekan-rekan. Di sini saya akan level up, membawakan materi mengenai analisis kebutuhan pelatihan. Nah, menarik ya, karena kita sebagai training center ya biasa mengadakan pelatihan, mungkin relate dengan pekerjaan kita sehari-hari di LPPM Media Pratama. Nah, langsung saja masuk, mungkin dari rekan-rekan, mungkin dari Pak Andre atau Kak Tia, tahu nggak analisis kebutuhan pelatihan itu pentingnya apa? Apa? Analitis kebutuhan pelatihan. Ya, Betul Pak. sebagai LPPM tentu Mm-mm. kita menganalisa kebutuhannya dari ini untuk sudut pandang mana? Sudut pandang kita di BPR mungkin ya Pak ya, karena Sudut kita pandang di BPR untuk menganalisa kebutuhannya. Ya perlu, karena kalau Betul. nggak dianalisa kita nggak tahu kebutuhannya SDM-nya apa, ya kan? Mau dikembangkan apa? Cuma nanti Betul. asal-asalan ngadain pelatihan kayak gitu sih. Siap, Ya. betul sekali. Dari Kak Tia mungkin. Mungkin hampir sama ya dengan Pak Andre, karena analisis kebutuhan pelatihan dari kata dasarnya aja kita menganalisa ya Betul. kebutuhan dari pelatihan BPR yang disesuaikan dengan misalnya problem BPR itu di bulan itu apa, misalnya audit gitu ya, mereka Betul. ada kebutuhan pelatihan audit ya, berarti kita analisis bagaimana supaya itu match dengan kebutuhan BPR, seperti itu Nanda. Siap, terima kasih ya Pak Andre, Kak Tia, benar sekali ya. Training need analisis ini atau analisis kebutuhan pelatihan itu sangat penting ya. Apalagi kita sebagai LPPM ya, LPPM Media Pratama kan menyediakan gitu ya training-training khususnya untuk BPR ya, di BPR Saudara Group. Jadi kita harus menentukan program pelatihan yang tepat berdasarkan kebutuhan nyata organisasi, bukan perkiraan atau kebiasaan. Jadi kan kita kalau mau ngadain pelatihan nih, bulan depan ngadain pelatihan apa ya? Oh, kita ngadain pelatihan komunikasi nih. Padahal komunikasi kan kemarin udah. Jadi kan itu kayak kebiasaan ya. Sedangkan di BPR itu nggak butuh, maksudnya bukan nggak butuh ya, tapi kan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting gitu kan. Mungkin misal dari segi marketing nih, marketing selain komunikasi kan pasti product knowledge ya, product knowledge. Misal komunikasinya bagus tapi nggak tahu produknya, jadi kan berarti kita harus menyediakan wadah begitu ya untuk para marketing, product knowledge-nya tuh bagaimana begitu kan. Nah, selanjutnya, jadi mengapa ya rekan-rekan, mengapa TNA penting itu, perusahaan itu menghadapi 3 tekanan yang memicu kebutuhan analisis pelatihan. Jadi yang pertama target bisnis nih. Nah, bisnis apalagi di BPR kan pasti bisnisnya tuh bertumbuh dan berkembang begitu kan, ada target. Di mana target itu bisa dipengaruhi dengan perubahan teknologi, juga dengan dipengaruhi, target bisnis kan pasti dipengaruhi oleh kompetensi karyawan kan. Misal nih kompetensi karyawannya itu kurang. Terus dengan adanya juga perubahan teknologi pasti target bisnisnya kan berdampak gitu kan. Nah, ada lagi yaitu muncul gap kinerja, kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang dihadapi. Mungkin ya kompetensi karyawan, mungkin di sini rekan ya marketing. Kita ngomong ke marketing aja dulu ya. Misal marketing yang nggak melek teknologi nih. Jadi dia tuh mau promosi itu harus door to door. Padahal kita udah ada teknologi nih, ada medsos. Bisa loh mereka promosi produk tuh lewat medsos. Gimana nih kalau di zaman sekarang mereka marketing tuh nggak punya medsos. Mereka marketing harus door to door. Oh Pak, halo permisi, saya ada produk ini nih, mau beli apa enggak? Tapi mereka punya target gitu loh, punya target bisnis. Kalau nggak diikuti dengan perubahan teknologi, apakah mereka juga mampu gitu ya sehari-hari harus seperti itu door to door? Apa nggak capek? Misal dia target hari ini harus promosi ini harus door to door ke sehari 100 rumah gitu kan ya, nggak mampu gitu kan, malah menyebabkan karyawan tersebut itu tertekan, kerja males karena ya begitu kompetensi kurang, perubahan teknologinya nggak diikuti.
Terus training need analysis dilakukan untuk menelusuri penyebab gap tersebut. Nah, misal yang tadi nih, jadi kan penyebabnya karyawan itu nggak melek teknologi gitu kan. Jadi kan kita juga harus menyediakan gitu ya pelatihan, mungkin promosi lewat medsos atau promosi lewat platform-platform begitu ya, kerjasama mungkin dengan pihak ketiga, begitu kan. Jadi program pelatihan itu tuh tepat sasaran. Jadi sebelum kita mengadakan pelatihan kan kita pasti udah tahu ya, untuk marketing, khususnya marketing begitu kan, ini tuh tadi yang kesenjangan dia tuh yang belum tahu tuh apa gitu kan. Kita harus menganalisisnya. Lanjut. Nah, apa itu training need analysis? Jadi pertanyaan yang harus dijawab itu ya, kenapa kita harus melakukan analisis training itu kan? Jadi apakah pelatihan perlu dilakukan kan? Memastikan masalah memang berasal dari kompetensi bukan sebab lain. Misal nih, ini ya maksudnya apa sih? Maksudnya ya mungkin ketika sebuah perusahaan ada gap antara misal ada tim leader dan AO. Jadi tim leadernya tuh nggak dukung AO-nya, sedangkan AO-nya itu berkompetensi untuk menjadi AO yang baik gitu loh, tapi dari TL-nya tuh nggak mendukung. Itu kan sebenarnya nggak butuh pelatihan, tapi butuh mentoring di manajemennya. Jadi kan kita harus memastikan pelatihannya perlu atau enggak, begitu kan rekan-rekan. Jadi misal AO ada loh, banyak AO baru-baru yang berkualitas, tapi dari rekan kerja itu nggak mendukung. Jadi kan bukan pelatihan yang diperlukan, tapi perbaikan manajemen di internal, begitu kan. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan analisis ya rekan-rekan. Tidak semua hal atau tidak semua masalah di perusahaan itu diselesaikan dengan pelatihan. Begitu, terus siapa sih yang membutuhkan? Jadi bisa karyawan baru, satu tim tertentu, atau seluruh divisi. Jadi misal nih, kalau ada marketing baru, mungkin mereka belum terbiasa dengan itu, berarti ya udah nanti kita bikin pelatihan dengan audiensnya tim-tim baru. Terus kalau misal ada yang urgent dari tim mungkin akunting mereka baru tapi belum tahu nih pembukuan di banknya tuh gimana. Jadi ya udah dari perusahaan membuat pelatihan khusus untuk cara pembukuan yang baik sebagai akunting. Jadi nanti audiensnya akunting gitu kan. Jadi tepat sasaran gitu kan. Jadi juga kompetensi apa nih yang dikembangkan, misalnya komunikasi, negosiasi, pelayanan, atau produk. Jadi begitu ya rekan-rekan, semua masalah itu tidak diselesaikan dengan pelatihan, tapi kita sebagai lembaga lembaga yang menyediakan wadah pelatihan untuk organisasi khususnya BPR kan pasti kita harus melakukan analisis supaya apa? Ya supaya kita tuh targetnya tepat sasaran. Misal BPR-nya butuh analisis ini, butuh pelatihan ini, ya udah berarti mereka pun mempunyai ketergantungan dengan kita. Oh bagus nih kita ngadain pelatihan di sini tepat sasaran dan peserta-peserta pelatihan pun menerima manfaat begitu kan. Selanjutnya, tujuan dari training analis tadi yaitu mengidentifikasi gap. Jadi kita harus tahu gapnya tuh apa. Target bisnis, misal target bisnis. Kenapa kok targetnya tuh nggak tercapai gitu kan? Kita cari tahu nih penyebabnya itu apa. Oh tadi penyebabnya tuh kurang dukungan dari sesama tim atau mungkin dari marketingnya kurang product knowledge-nya begitu ya. Terus menentukan peserta, mungkin kalau tadi target bisnis kan pasti pesertanya kita tentukan dari apa nih, AO atau kalau accounting gitu kan enggak ya, mungkin jadi pesertanya berarti AO. Terus menentukan jenis pelatihannya tuh pelatihannya apa, ya tentang itu komunikasi, marketing dan lain-lain. Terus meningkatkan kinerja. Pasti kalau kita ingin mengadakan pelatihan kan pasti itu berdampak gitu ya. Harus peserta itu mendapatkan manfaat. Jadi kalau kita udah ikut pelatihan ya diharuskan kalau peserta harus tingkat kerjanya, misal nih belum ikut pelatihan kerjanya nggak semangat, kerjanya banyak yang nggak taunya. Setelah ikut pelatihan kan harusnya lebih banyak positifnya gitu kan, banyak bertumbuh begitu kan. Dari yang nggak tahu jadi lebih tahu, dari yang udah tahu ya jadi lebih pro gitulah ya, lebih ahli begitu kan. Karena sudah mengikuti pelatihan. Nah, selanjutnya pelatihan itu tidak selalu menjadi solusi rekan-rekan, ya kan? Contoh nih, kasus target marketing tidak tercapai. Nih ya, misal target marketing tidak tercapai itu kita analisis dulu penyebabnya apa. Kan ada dua nih, ada kurang kompetensi atau faktor non kompetensi. Kalau kita ngomongin kurang kompetensi ya pasti
solusinya ya harus pelatihan. Kan memang kalau di sebuah perusahaan kan harus memfasilitasi pendidikan begitu ya untuk karyawannya. Jadi kalau memang nih kita sudah analisis bahwa karyawan tersebut ini kurang kompetensi, ya harus kita ikutkan pelatihan. Tetapi beda kalau dia tuh faktornya non kompetensi, mungkin lingkungan ya, yang dilakukan ya perbaikan sistemnya, perbaikan sistem manajemen di sebuah perusahaan tersebut tuh gimana, udah dukung nggak, udah nerima nggak, dia tuh memang kalau kita sebagai anak baru kan memang harus melakukan uji coba begitu ya rekan-rekan, uji coba gimana 3 bulan pertama atau 100 hari pertama pekerjaannya tuh gimana gitu kan. Kalau memang faktornya itu non kompetensi dan dia memang sudah mempunyai bakat gitu kan, ya berarti memang yang diperbaiki harus sistemnya, sistem manajemennya. Begitu. Nah, selanjutnya gap analisis ya. Gap analisis itu inti dari proses TNA tersebut. Jadi kompetensi itu ada 2 ya rekan-rekan, ada kompetensi standar dan kompetensi aktual. Kompetensi standar itu apa sih? Jadi kompetensi standar itu yang memang yang sudah harus dimiliki karyawan. Mungkin nih dia minatnya mau daftar karyawan sebagai marketing. Ya udah dia standarnya juga harus bisa komunikasi dengan baik, pede, ramah gitu kan. Kalau marketing kan nggak mungkin dia galak, suka murung, bad mood kan juga males gitu ya. Customer atau nasabah tuh males dong punya marketing kayak gitu. Terus kalau kompetensi aktual berarti itu yang memang kompetensi yang harus ditingkatkan gitu ya. Misal dari udah punya komunikasi yang baik, public speaking-nya baik, yang harus dikembangkan yaitu apa? Cara marketingnya, cara pemasarannya, product knowledge-nya itu tadi gitu kan. Jadi kalau kompetensi aktual itu mengikuti perkembangan kerjanya gitu ya. Gap-nya apa, baru nanti dianalisis kan penyebabnya apa, baru direkomendasikan untuk pelatihan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh ya rekan-rekan. Contoh TNA pada posisi marketing. Misal nih ya, targetnya tuh 30. Targetnya tuh 30 nasabah per bulan. Tetapi realisasinya tuh dia hanya dapat 18 nasabah per bulan. Terus setelah dianalisis ya rekan-rekan, setelah dianalisis tuh ternyata dia tuh kurang komunikasi, negosiasinya kurang, dan product knowledge-nya kurang. Berarti itu kan memang kurangnya kompetensi ya kalau seperti itu ya. Kurang kompetensi kan. Ya udah berarti ada rekomendasi pelatihan nih. Rekomendasi pelatihannya apa? Selling skill, communication skill, negotiation skill. Jadi gitu kan. Jadi yang harus ditingkatkan itu komunikasinya, negosiasi sama product knowledge. Jadi kan memang sudah sepantasnya ya kita sebelum melakukan pelatihan kan dianalisis dulu. Kalau memang setelah dia realisasi itu cuma 18 nasabah gitu kan, 18 nasabah, terus ternyata nih rekan kerjanya tahu atau TL-nya tahu nih, oh dia tuh komunikasinya ternyata kurang, negosiasinya kurang. Terus product knowledge-nya banyak yang nggak tahu, ya udah berarti dia harus direkomendasikan pelatihan, bukan di SP gitu kan rekan-rekan. Jadi memang harus dari sisi manajemen itu harus mendukung segala pelatihan untuk mengembangkan kompetensi karyawannya. Terus ada tingkatan untuk analisis ya, training need analisis dilakukan melalui 3 tingkatan yang saling melengkapi. Jadi analisis organisasi terlebih dahulu. Jadi mengacu pada visi, misi, strategi, dan target perusahaan secara keseluruhan. Jadi dilihat dulu nih, di satu perusahaan itu tuh yang paling menonjol kurangnya itu apa. Jadi kita tahu mungkin nih di perusahaan A, dia tuh awal-awalnya bagus, marketingnya selalu mencapai target. Tapi setelah mungkin di bulan ini kok turun begitu kan. Jadi mungkin secara organisasi, secara keseluruhan perusahaan, oh ini pada bulan kedua targetnya kurang. Setelah itu lanjut ke analisis pekerjaannya. Berfokus pada kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kan kalau perusahaan itu bukan cuma ada AO ya, ada direksi, ada tim-timnya, ada bawahnya. Jadi kan ada strukturnya gitu kan. Jadi kita juga harus analisis sebenarnya yang bermasalah tuh di bagian mana gitu kan. Jadi kalau misal nih AO-nya baik tapi tidak dapat dukungan dari direksi, berarti yang salah sistemnya dong, bukan karena dia kurang kurang kompetensi untuk pelatihan. Selanjutnya baru analisis individu. Mengukur apakah setiap karyawan itu sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi kan udah urut nih dari perusahaan, dari organisasi, analisis tuh memang misal dia memang kurang targetnya perusahaan itu kurang.
kita analisis di pekerjaan, di jajaran-jajarannya tuh, oh ternyata dia memang kurang dukungan dari misal atasannya begitu kan. Langsung kita lanjut ke individunya. Nah memang setelah kita tinjau, dia nggak ada masalah, dia kerjanya bagus, tapi mungkin dari sisi keseharian atau lingkungan kerja dia gitu ya, mungkin kurang mendukung. Berarti kalau menurut rekan-rekan itu butuh pelatihan atau enggak? Mungkin dari Kak Tia, butuh enggak kalau seperti itu Kak? Setelah kita melakukan analisis ya dan ternyata hasilnya seperti itu. Tadi lingkungannya ya ternyata yang betul. yang istilahnya memengaruhi kinerja dari karyawan. Jadi kurang dukungan, ya Betul. kan? Kalau dari saya pribadi sih ya melihat itu tuh, itu memang perlu itu kolaborasi sih Nanda. Kalau saya ya, Jadi kolaborasi berarti ya. manajemen itu perlu karena kan artinya kalau tidak ada dukungan itu artinya leadership dari atasannya ke bawahnya itu kan kurang ya, masih Betul. kurang ya karena kan tugasnya leader tuh selain meningkatkan kompetensi itu juga mendukung pertumbuhan dari anak buahnya. Mungkin dari TL-nya sendiri atau bukan nggak harus TL ya, tapi Betul. atasannya TL juga bisa. Itu mereka kurang mendapatkan pelatihan terkait leadership. Oh, betul. Jadi mereka terbiasanya pelatihannya terkait kompetensi terus, tapi kompetensi leadership itu tidak dijamah. Betul. Jadi mereka tidak meningkatkan kemampuan kepemimpinannya. Nah itu kalau orang yang taunya bahwa aku target, jadinya Betul. dia tidak akan peduli dengan orang lain, jadinya tidak dukungan gitu kan. Jadinya bentuknya itu bukan dukungan tapi ayo target Betul. terus gitu. Jadi bahasanya tuh mungkin harusnya kalau leader tuh sudah belajar bahasa lain gimana anak buah itu tetap mencapai target dengan dalam bentuk dukungan, Betul. bukan dorongan. Siap. Dorongan yang itu ya yang hanya mendorong Betul. tok gitu ya. Ayo capai target tapi nanti kalau SP gitu. Waduh, bahaya itu ya. Itu sih mungkin kalau aku collab mungkin ya. Collab ya berarti kalau Kak Tia. Manajemen sama pelatihan kalau aku gitu. Kalau dari Pak Andre mungkin boleh diterangkan secara singkat aja tadi kasusnya itu apa tadi selain lingkungan tadi gimana coba. Jadi kan misalkan Pak Andre dari organisasi atau sebuah perusahaan kan dia kurang target kan. Nah kita sebagai penyedia training kan kita harus analisis dari sisi perusahaannya, organisasi kan mereka menurun. Jadi target perusahaan tuh menurun, nggak capai target kan Pak. Nah setelah kita analisis di pekerjaan di direksi jajaran-jajarannya, ternyata dia itu kurang di dukungan, lingkungannya tuh kurang mendukung, dia hanya berfokus pada dorongan supaya dia target-target terus. Terus setelah individu sebenarnya dia tuh kompeten Pak. Dari misal marketing gitu Pak, dia kompeten, tapi karena tekanan kerja dia tuh jadi kerjanya tuh gimana ya Pak, tertekan sehingga nggak bisa capai target gitu loh Pak. Ya kan, begitu Pak. Nah, terus apa yang menjadi jadi, pertanyaan? Menurut Pak Andre itu tuh dibutuhkan pelatihan atau dibutuhkan perbaikan sistemnya? Kalau menurut saya itu tentunya perbaikan dari sistem atau manajemen ya di dalam perusahaan itu. Karena kan orangnya itu kan sudah mungkin pernah punya pengalaman di tempat lain ya. Bisa bekerja berarti kan di tempat lain itu kan sudah dites, sudah direkrut tuh kan berarti sudah dianggap mampu ya. Betul Pak. Nah, saat di tempat kita kok malah jadi tidak mampu, malah jadi tanda tanya itu. Yang salah yang siapa? Nah kita perlu benahi analisis sistem dari perusahaan itu ya, sehingga kita baru tahu sistemnya seperti ini, untuk orangnya sudah seperti ini, kayaknya perlu pengetahuan produk kita kayaknya agak beda dengan tempat dia yang lama. Udah cuma gitu. Ya, kayak gitu. Ya, gitu baik, sih. siap. Terima kasih ya dari Kak Tia tadi kan collab ya. Nah, berarti kita nih, berarti bener kan kita kalau melakukan penelitian pelatihan harus analisis. Jadi kita bisa muncul nih dari Kak Tia tadi collab. Jadi bisa aja nanti ya yang ngadain pelatihan dua-duanya. Pelatihan dari direksi mungkin pelatihan tentang leadership. Untuk marketingnya lebih ke product knowledge seperti Pak Andre tadi ya. Atau study banding gitu ya Pak, study banding. Sebenarnya produknya tuh apa sih yang cepet laku, cepet kalau dari marketing baru tuh cepet liquid gitu ya Pak, dipasarkan tuh gampang. Dari AO yang mungkin belum berpengalaman tapi dia bisa memasarkan produk begitu kan. Jadi berarti benar kan untuk semua masalah di perusahaan itu tidak selesai dengan hanya pelatihan. Makanya itu dibutuhkan analisis ya rekan-rekan.
kesimpulannya, pelatihan yang tepat dimulai dari analisis yang tepat. Tepat apa? Tepat sasaran pastinya. Tepat sasaran. Pelatihan disusun berdasarkan gap kompetensi yang nyata, bukan asumsi. Berarti misal nih gosip ya, misalnya di perusahaan gosip. Oh itu loh, dia tuh malas-malesan kerja. Masa kita terus sebagai HRD, oh ya udah SP gitu kan, nggak mungkin kan. Kalau terus kita harus cari tahu dulu dong. Kita harus analisis bukan asumsi. Kan harus profesional kan di dalam sebuah perusahaan begitu kan. Terus tepat apa? Tepat orangnya juga. Jadi menjangkau individu atau tim yang benar-benar membutuhkan pengembangan. Yang terakhir yaitu tepat dampaknya. Jadi bermuara pada peningkatan kinerja individu dan organisasi secara nyata. Baik rekan-rekan, mungkin pada sesi level up kali ini itu yang ingin saya sampaikan atau bagikan kepada rekan-rekan. Jadi kita sebagai HR ya atau sebagai pengembangan SDM ya Pak Andre Katia, mungkin kita harus lebih teliti begitu ya ketika kita akan melakukan pelatihan. Jadi kita harus analisis dulu ya, sebenarnya tuh masalahnya tuh apa sih? Dan apakah solusinya tuh pelatihan atau memang kita harus memberikan apa ya, pendapat, masukan untuk perbaikan sistem manajemen. Begitu. Nah, dari saya itu, dari rekan-rekan apakah ada pertanyaan atau ada tambahan pun tidak apa-apa. Dari Pak Andre atau Kak Tia, mungkin? Siap ditambahin, nggak apa-apa Kak Tia. Oke, terima kasih Nanda ya. Ini materinya sangat menarik sekali ya untuk kita sebagai lembaga yang berkecimpung ya di kebutuhan pelatihan dari BPR. Mungkin sedikit mungkin minta pendapat juga dari Nanda ya. Peran HRD itu ternyata penting ya di BPR masing-masing ya. Jadi tidak cuman kita sebagai yang training centernya, tetapi kita juga perlu ada satu orang di tiap BPR itu yang concern ke arah situ ya. Karena kalau kita dari pihak LPPM datang untuk menganalisa tuh kan kita pasti perlu waktu karena kita kan nggak kesehariannya di situ kan. Nah makanya itu perlu kita tetap kerjasama sama salah satu pihak BPR gitu ya, entah direktur, entah SDM. Tapi kalau lebih pas sebenarnya HRD sebenarnya, karena itu memang job desk-nya kan untuk melihat itu. Nah ketika kita sudah menemukan satu orang yang bisa kita ajak kerjasama, kita bisa melihat lingkungannya sehari-harinya itu seperti apa sih. Nah nanti HRD-nya dengan begitu bisa menyampaikan data ke kita dan kita baru bisa merumuskan, oh ternyata dari analisanya HRD ternyata kita butuhnya ini perbaikan manajemen ini. Barulah kita bisa ketemu, meminta waktu gitu ya untuk ketemu dengan direksi, karena direksi kan biasanya yang mengatur alurnya kerja di BPR ya. Jadi atau memang kalau misalnya dari di BPR itu tidak ada yang bisa mengcoaching dalam kategori pelajaran tertentu, barulah kita susunkan pelatihan dengan mengundang narasumber dari luar yang kompeten gitu kan. Berarti ya. Karena juga BPR ini kan lingkupnya secara pendidikan, biaya pendidikan kan dia tidak sebesar perusahaan-perusahaan. Jadi sebisa mungkin kita juga pelatihan tuh efisien. Kata-kata yang favorit tahun ini adalah efisien. Efisien tapi tepat sasaran, tepat dampak efisien tapi tepat sasaran. Betul, harusnya bukan siap. efisien dihemat-hemat kayak aduh eman-eman ya duitnya nek dipakai pelatihan. Waduh, eman-eman sama SDM tuh kayak nanti jadi malah kemunduran itu biasanya. SDM-nya stuck gitu ya. SDM-nya stuck gitu ya, karena kita semua efisien tapi bertumbuh lah. Masa efisien ya stuck gitu kan yo. Gitu sih mungkin dari pendapat dari Nanda bagaimana? Baik, Gitu. siap. Terima kasih, benar ya. Saya validasi untuk aja benar banget, karena memang benar kita kan kayak kita tuh orang ketiga ya sebenarnya ya. Kalau orang keduanya kan HRD dengan karyawan gitu kan. 1 dan 2 HRD dengan karyawan. Ya benar, karena kita dari luar kita tuh nggak tahu keseharian mereka operasionalnya tuh bagaimana dan gimana ya budaya-budaya di sana. Kan kita tuh tahu ya pasti framing-framingnya yang bagus-bagus, karena nggak mungkin juga mereka cerita ke kita dengan yang jelek-jeleknya gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi ya memang kita kalau memang mengadakan pelatihan mungkin dari HRD-nya fokus. Jadi misal mereka yang mengajukan, oh ternyata ya sebulan ini atau 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ternyata tim A memang membutuhkan pelatihan Pak Bu, dikarenakan setelah saya evaluasi, setelah saya ajak diskusi, mereka memang mengalami kendala-kendala kalau kompetensi mereka kurang dan mungkin ya mereka kurang pelatihan juga ya. Nah dari HRD yang mengusulkan ke kita alangkah lebih baiknya gitu ya Kak ya. Begitu sih Kak mungkin ya. Mungkin dari Pak Andre ada tambahan Pak? Oke, kalau saya ini ya mungkin butuh diskusi dengan Bu Nanda ya, karena ini materi yang bagus, yang
apa namanya, kita nggak hanya sekedar melulu pelatihan, tetapi memang kita itu bisa lihat, ini masalah kompetensi atau non kompetensi yang tadi ya. Pak. Dan tadi disampaikan itu perlu TNI itu menganalisa ya, training need analysis, itu kebutuhan training apa yang kepada SDM di perusahaan kita masing-masing gitu ya, maksudnya Betul, seperti betul, itu. betul Pak Andre. Nah ini yang akan saya pertanyakan ya untuk Kak Nanda. Untuk dari orang HRD itu kan perlu konsen di kerjaan HRD untuk bisa menganalisa ini kan perlu waktu, betul ya? Untuk memberikan waktu untuk menganalisa. Nah, kira-kira waktu yang tepat untuk HRD menganalisa setiap SDM-nya itu lebih baik berapa lama durasinya? Atau 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, sehingga tahu termapping SDM ini perlunya pelatihan ini, SDM ini perlu pelatihan ini, kan jadi bisa di-mapping-kan dan nanti bisa diberikan masukan ke lembaga pelatihan untuk bisa Betul. disusunkan yang dibutuhkan. Apalagi bisa masuk ke RBB, Betul. gitu loh. Ya mungkin begitu, berapa lama durasinya? Kalau berapa lama durasinya kan pasti setiap perusahaan kan mereka punya KPI ya Pak ya. Per bulan. Nah, bisa aja loh Pak dari KPI itu per bulan sekali kan dari HRD bisa menganalisis Pak. KPI kan harusnya HRD tahu ya. Harusnya tahu kan Pak. Sebaiknya harusnya Sebaiknya tahu harus KPI. tahu, betul. Tetapi biasanya ada juga perusahaan yang hanya direkturnya yang tahu. Sehingga HRD taunya administrasi. Nah, itu bagaimana? Nah, kayak gitu kan perlu tahu ya, sehingga bisa mengatur periodenya yang kapan gitu. Nah, tadi per bulan berarti Per ya? bulan harusnya ya Pak. Oh, Lebih baiknya oke. kan per bulan, sebulan sekali kan. Tapi kan per bulan sekali nggak harus langsung pelatihan kan Pak. Kan ditinjau Iya. dulu begitu kan Pak. Iya. Tapi kalau HRD merasa kesulitan nih Pak, satu-satu harus evaluasi gitu kan, harusnya sudah ada hasil KPI itu kan Pak. KPI kan juga nggak dibuat-buat kan Pak. Jadi Betul. itu relate ya Pak, real time dengan kinerja dia di perusahaan itu gimana. Jadi sebaiknya ya HRD tetap harus tahu ya Pak. Kan dia yang fokus ke SDM kan Pak. Nah, tapi kalau Begitu. tidak tahu bagaimana? Berarti ya dia belum fokus ya Pak ya, belum berfokus pada job desk dia, gitu kan Pak. Kalau jadi HRD misalnya gitu, sebaiknya gimana yang harus dilakukan? Nah, kalau jadi HRD ya sebaiknya harus speak up ya Pak, iya kan Pak, harus speak up ke direksi. Pak, Bu, kan harusnya saya itu harus tahu, saya itu di sini sebagai pengembangan SDM, saya sebagai human resource gitu ya Pak ya, yang berfokus pada sumber daya manusia di perusahaan. Boleh nggak Bu, saya itu tahu gimana kinerja dia supaya saya bisa mengusulkan apakah dia perlu pelatihan, ataukah dia nanti perlu promosi. Terus kalau prestasinya, kalau saya tahu kan bisa saya masukkan ke mungkin catatan dia Bu sebagai apresiasi supaya karyawannya itu lebih semangat gitu kan Pak. Mungkin dari hal-hal tersebut tuh HR harusnya harus speak up ke direksi begitu Pak. Kalau direksinya tidak mau, jangan, kan biasanya udah saya. Jadi kamu tahu dong bonusnya karyawan. Gitu gimana? Ya berarti itu sebenarnya direksinya kurang delegasi ya Pak ya. Oh iya. Kok dia maksudnya kan dia tuh sebagai direksi itu atasan yang harusnya mengawasi kinerja bawahan-bawahannya ya Pak ya. Iya. Kalau begitu kan berarti bawahannya dong Pak yang malah mengawasi Pak kalau kayak gitu. Jadi dia nggak kerja tapi oh ya udah dikerjain dia gitu loh Pak. Iya. Begitu kan jadi udah salah begitu ya Pak ya. Iya, Sistemnya iya. sudah kurang benar begitu Pak kalau menurut saya ya Pak ya. Iya, betul. Makasih Bu Baik, Nanda. siap. Terima kasih ya. Boleh Kak Tia. Mungkin orang HRD itu masih perusahaan itu untuk Betul. Analisis kebutuhan pelatihan itu butuh waktu memang tadi ya, yang Pak Adi sampaikan butuh waktu. Jadi kalau HRD-nya itu diminta, ditugaskan untuk hal lain yang tidak kaitannya dengan SDM, pasti dia akan tersita waktu. Betul. Gitu. Jadi harusnya manajemen lagi-lagi manajemen itu tahu fungsinya HRD dalam sebuah perusahaan itu apa. Karena memang kalau tidak difungsikan untuk yang lain ya HRD-nya kan mau nggak mau ikut ya, ikut kata Atasannya. Karena makanya harusnya itu tadi. Harus ada kejelasan dan batas-batas gitu ya Kak. Profesional, proporsional. Kalau dia sendiri tidak tahu, pemimpin tidak tahu apa sih fungsi HRD sebenarnya, proporsinya dia nggak tahu. Betul. Dia akan menugaskan karena HRD kan enak.
Iya. Padahal kerja yang kecil-kecil yang tidak terlihat itu banyak. Berapa kali bertemu dengan HRD dari bentuk perusahaan manapun, mereka Hmm. akan menyampaikan bahwa HRD itu kerjaannya tuh nggak kelihatan kan, gitu kan. Kayak kita tuh di sini nggak kerja, Mm-mm. padahal kita tuh Kerjanya paling banyak. Heeh. Heeh. Mm-mm. 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 Itu di belakang layar. Nah, tapi kan ketika rekrutmen kan yang lain nggak tahu. Betul. Orang luar yang Mm-mm. tahu Mm-mm. bagaimana. Makanya ini Mm-mm. HRD-nya Bagusnya ke orang luar aja ya. Betul. orang itu taunya oh ini HRD BPS, ini Mm-mm. orang dalam malah nggak tahu Mm-mm. kalau Mm-mm. HRD-nya dikenal sama orang-orang. Betul. Karena HRD itu di sampingan tuh Betul. agak sedih loh ya. Jangan tirikan gitu ya kak ya. Makanya mungkin perlu juga karena kita juga pelatihan juga buat HR yang kita Mm-mm. juga pernah beberapa kali mengadakan jadi supaya menguatkan peran HR termasuk tadi kata Nanda Mm-mm. menyampaikan Berani speak up ya. mungkin itu tantangannya sih. Betul. Belum berani speak up namanya. Baik. Komisaris ya. Siap. Mungkin dari rekan-rekan ada tambahan? Boleh Pak Andre. Nah, ini ngomongin tentang speak up menarik ya. Ini kayak jadi kayak talk show ini. Ya, ngomongin tentang speak up ya. Ini yang dirasakan juga kenapa ada juga RD yang takut dan nerimo aja ya. Karena saat speak up langsung disemprot sama direkturnya. Nah, terus gimana dong? Loh, kamu kok gitu? Nah, gitu dikira terlalu berani gitu. Nah, itu gimana cara menghadapi seperti itu tuh? Apakah ada cara supaya HRD itu berani speak up dan supaya komunikasinya antara HRD dan direktur itu bisa enak gitu loh, bisa tepat tujuan. Nah, seperti itu Kak Nanda. Betul. Mungkin kalau caranya ya tetap harus berani dulu sih Pak. Maksudnya kalau mau menunggu nanti takut gini takut ini kan berarti dia nggak maju-maju kan Pak. Jadi ya kapan mau berubah gitu loh. Maksudnya kan dari mungkin kalau banyak bawahan tuh banyak yang nggak mau gitu ya karena takut. Tapi kalau nggak ada yang berani ya nggak ada yang nggak ada yang ngingetin direkturnya Pak kalau kayak gitu. Jadi ya harus dari HR-nya berani. Urusan disemprot ya udah belakangan gitu mungkin Pak harusnya ya. Mereka harus lebih berani dulu sih Pak. Berani dulu. Sebentar, itu kan orang yang sadar akan Betul. pekerjaannya Bu Nanda. Iya Pak. Dan sadar dan mau berjuang untuk itu. Tapi nggak semua orang seperti itu. Oh ya sudahlah main aman. Nah kayak gitu gimana itu? Ya berarti itu sebenarnya memang manajemennya sudah tidak sehat Pak Andre. Mau kita melakukan pelatihan 1000 kali Pak Andre, kalau memang manajemennya tidak berubah Pak Andre, susah. Mungkin ya harusnya ini ide ya. Betul. Kalau dari saya ya harusnya kan setiap divisi di BPR itu atau di perusahaan manapun ya. Betul. Itu kan ada KPI. Yang justru dipertanyakan adalah apakah ada KPI HRD yang memang tugasnya itu untuk itu Pak. Jangan-jangan memang tidak ada. Jadi KPI tugas HRD, SOP-nya HRD secara divisi itu ada tidak dia? Atau jangan-jangan memang dari awal HRD itu tidak ada KPI sehingga dia nyabang. Bisa diperlukan untuk hal lain, tugas lain gitu ya, job lain. Jadi karena tidak ada batasan, tidak ada KPI-nya untuk dia, sedangkan divisi lain ada. Divisi lain jadi bisa ngomong gitu, mereka lebih berani. Saya nggak punya job, saya di job desk saya tidak ada seperti itu. Tapi kenapa Pak selama ini HRD selalu yang kena jadi apa istilahnya umpan? Jadi umpan itu karena mungkin dia tidak punya key performance kita seperti divisi lainnya. Itu karena kadang mungkin ketika diminta untuk jadi HR, hal pertama tugas pertama yang diminta adalah bukan untuk membaca SOP-nya atau memahami KPI dari HRD. Hanya rekrutmen, administrasi. Jadi mungkin memang ada KPI yang tidak ada KPI yang arahnya itu untuk dibawa. Mungkin seperti itu Pak. Betul Kak Tia. Iya. Berarti ya balik lagi rekan-rekan, TNI itu juga tergantung bagaimana sistem di perusahaan tersebut berjalan ya. Begitu. Mungkin terima kasih ya dari Pak Andre Katia, masukannya dan pertanyaannya sangat bermanfaat ya buat saya juga belajar ya di sini. Terima kasih. Mungkin sekian ya level up saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Selamat pagi.